pengadaan itu dengan bagian-bagian yang memerlukan. Maka kita belajar distribution requirement planning sebagai media koordinasi dan rekapitulasi jumlah maupun periodenya. Nah, barang itu sudah sampai baik di pusat ataupun di daerah maupun di wilayah, barang itu mau nggak mau akan kita simpan dalam media penyimpanan yang biasanya itu disebut sebagai gudang atau warehouse. Nah, hari ini kita akan bahas itu terkait dengan gudang atau warehouse. Baik, kita awali dengan motivasi, Bapak-bapak. Jadi kita akan awali kenapa sih sebuah bisnis, perusahaan ataupun lembaga itu kok perlu gudang? Gudang itu jenisnya apa saja, fungsinya apa saja. Orang awam biasanya akan mengira bahwa gudang itu ya untuk menyimpan, ya. Tetapi banyak yang belum paham bahwa gudang itu seringkali memiliki fungsi lain. Ini ada 5 paling tidak motivasi utama kita memiliki gudang. Pertama adalah gudang untuk meminimumkan biaya transportasi. Nah, ini kan kalau nggak belajar agak sulit kan Pak ya, dibayangkan gitu. Kenapa kok orang itu punya gudang untuk menurunkan biaya transportasi? Ya, baik, Bapak, saya coba jelaskan di sini. Saya yakin beberapa dari Bapak-bapak juga sudah tahu sebenarnya ini, ya. Pertama gini, Bapak-bapak, kalau kita belanja online, kalau kita lihat trackingnya, kita track order kita, seringkali di dalam keterangan itu disampaikan kan, kalau kita dari Surabaya misalkan beli dari Jakarta, nanti di salah satu perjalanan barang kita ada seringkali ditulis di situ bahwa barang atau order sedang sampai di gudang konsolidasi Jakarta Timur. Ya, nah, yang ingin saya sampaikan di sini, poin saya adalah di situ ada kata-kata konsolidasi. Consolidation warehouse, gudang konsolidasi. Jadi ada gudang yang fungsinya itu untuk melakukan konsolidasi. Gudang itu sebenarnya tidak untuk menyimpan. Kalaupun untuk menyimpan itu dalam waktu yang singkat, paling jam atau 2 jam, gitu ya, sehari 2 hari gitu. Nah, gudang konsolidasi itu kira-kira seperti ini, Bapak-bapak. Dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang gitu. Semua dibawa ke gudang konsolidasi di Jakarta Timur untuk pengiriman ke timur. Dari setiap bagian Jakarta itu, mereka mengumpulkan ke sebuah fasilitas konsolidasi. Menggunakan truk-truk yang lebih kecil. Kadang ya pick up, kadang motor, tergantung lah berapa yang perlu dikumpulkan. Dari setiap bagian itu dikumpulkan ke consolidation warehouse atau gudang consolidation di Jakarta Timur. Menggunakan truk yang kecil-kecil. Saya gambar ya Pak. Bapak-bapak, gambarnya kalau nggak bagus ya mohon maklum. Nah, kemudian dia akan pergi ke Surabaya menggunakan truk trailer besar. Jadi kecil-kecil kumpulkan di gudang konsolidasi, kemudian dipindah ke truk besar, satu saja truk itu. Kemudian dibawa ke Surabaya. Di Surabaya, truk besar itu tidak boleh masuk ke kota.
truk besar tidak boleh masuk kota. Oleh karena itu, di tepian Surabaya, Waru, Krian, Sidoarjo itu, Gresik, itu ada gudang-gudang yang disebut sebagai brick bulk. Sulit ngomongnya, brick bulk. Atau ini kebalikan dari konsolidasi. Kalau konsolidasi tadi dari kecil-kecil dijadikan satu, kalau brick bulk ini dari satu dijadikan banyak. Nah, di tepian kota Surabaya ini dia dipindahkan ke truk kecil-kecil. Yang di sini disebut sebagai last mile delivery. Menggunakan truk kecil-kecil boleh masuk ke kota. Ada yang Perak, Sukolilo, Rungkut, dan macam-macam. Menggunakan truk kecil-kecil. Nah, sekarang bapak-bapak bayangkan, kalau tanpa consolidation warehouse, maka dari Jakarta Utara menggunakan truk berkapasitas kecil pergi langsung ke Surabaya. Dari Tangerang pergi langsung ke Surabaya. Truknya kecil-kecil. Itu tidak efisien. Bapak bisa bayangkan misalkan. Kalau ada utara, timur, kemudian selatan, pusat, Tangerang, Serpong, gitu ya. Kalau kita 7 truk, bapak-bapak bisa bayangkan, sopirnya 7, kernetnya 7, gajinya juga 7 dan 7. Kalau menggunakan satu truk besar, sopirnya 1, kernetnya 1. Walaupun gaji sopir truk besar biasanya akan lebih tinggi daripada gaji truk kecil, tetapi tetap saja 7 sopir dengan 1 sopir akan besaran 7 sopir. Meskipun biaya sewa truk besar itu lebih besar daripada kecil, tetapi nyewa 7 truk dibandingkan dengan 1 truk meskipun besar, tetap lebih mahalan nyewa 7 truk. Ya, dan bapak-bapak juga tahu bahwa tarif tol kalau pakai 7 truk ya 7 kali, kalau 1 truk 1 kali. Meskipun tarifnya beda, tetap lebih murah 1 truk itu. Ya, nah penghematan itu hanya dimungkinkan kalau kita punya consolidation warehouse dan brick bulk warehouse. Jadi warehouse di sini itu gunanya sebenarnya tidak pada menyimpan barang. Jadi lebih kepada untuk mengumpulkan dan memecah barang. Jadi motivasi pertama ini Pak, jadi punya warehouse itu salah satunya untuk menurunkan biaya transportasi. Punya warehouse itu adalah cost center atau menghasilkan cost, memberikan cost, beban biaya. Namun adanya tambahan biaya mengoperasikan warehouse itu akan dikompensasi oleh penurunan biaya transportasi. Ini motivasi yang pertama. Sekarang motivasi yang kedua. Kenapa kok motivasi yang kedua adalah menjembatani koordinasi antara pasokan dan permintaan. Ibu-ibu masak menggunakan garam setiap hari. Tetapi garam diproduksi kebanyakan pada musim kemarau. Oleh karena itu, kita akan perlu gudang. Memproduksi garam jumlah besar ketika kemarau, disimpan di gudang untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun. Kita makan nasi setiap hari, tetapi padi panen 3 bulan sekali. Tidak bisa dihindari, akan tetap ada gudang padi. Kita konsumsi gula setiap hari sepanjang tahun.
Tetapi kita tahu bahwa pabrik gula hanya bekerja ketika musim kemarau. Setengah tahun nganggur, setengah tahun penggilingan musim kemarau. Tidak bisa dihindari akan ada gudang gula. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan pertanian ya, Bapak-bapak. Nah, bagaimana kalau dengan spare part misalkan? Ada spare part, bahan baku produksi itu seringkali ada musim-musim tertentu itu dalam kondisi melimpah. Tapi produksi dilakukan sepanjang tahun. Nah, mau tidak mau kita akan beli dalam jumlah besar, kemudian disimpan di gudang untuk dipakai sepanjang tahun. Gitu ya. Jadi ketika supply and demand ini tidak selaras, maka gudang itu selalu diperlukan. Tidak bisa dihindari. Baik. Nah, terus maaf kelupaan yang sini. Kelupaan. Satu lagi. Efisiensi dalam pengadaan barang itu juga perlu difasilitasi oleh gudang, ya, perlu difasilitasi oleh gudang. Jadi seringkali begini, ada sebuah pabrik itu bahan bakunya harus didatangkan dari Timur Tengah menggunakan kapal, kemudian lead time-nya itu sampai 1 bulan. Nah, kalau mengirim dalam jarak jauh, kemudian kapasitasnya itu besar, itu menjadi tidak efisien kalau kita pesannya itu hanya dalam jumlah sedikit. Karena dari negara yang jauh, menyewa kapal kapasitas besar. Kalau itu disewa dengan harga mahal, kemudian diisi hanya sedikit, maka itu tidak efisien, gitu ya. Nah, pendekatan yang dilakukan akhirnya kapasitas itu dipenuhi kapal itu. Padahal kebutuhan setiap hari di produksi itu tidak sebanyak itu. Nah, kebijakan seperti itu dimungkinkan kalau kita punya gudang, yaitu kelebihan bahan baku itu kita simpan dulu di gudang untuk dipakai sedikit demi sedikit oleh bagian produksi, sehingga biaya transportasinya bisa hemat. Baik. Yang berikutnya adalah fluktuasi harga. Ya, fluktuasi harga. Seringkali pemasok itu menawarkan diskon, Bapak-bapak. Saya butuhnya 500, kemudian supplier kita nawari, kenapa nggak 1000 aja Pak, kalau 1000 unit nanti saya berikan diskon. Nah, kalau di sini harus hati-hati Bapak-bapak, kalau dalam bisnis ya hati-hati. Bahwa kalau kita membeli dalam jumlah besar, maka kita akan terkena inventory yang besar. Karena itu harus disimpan dalam waktu yang lama. Kalau diskonnya itu tidak terlalu besar, bisa-bisa besarnya diskon biaya inventory yang harus kita tanggung. Karena kita memesan dalam jumlah banyak. Jadi trade-off-nya itu adalah kita memesan dalam jumlah banyak demi mendapatkan diskon. Tapi tan dari pengadaan berupa potongan harga itu bisa tidak ada artinya kalau kita harus menanggung kenaikan biaya inventory. Karena barang itu akan disimpan dalam waktu yang lama. Karena sebenarnya kebutuhan kita tidak sebesar itu. Atau pembelian itu sebenarnya bisa ditunda untuk periode berikutnya. Tapi karena mengejar diskon, maka kita naikkan pembelian kita. Ya, ini hati-hati ini. Nah, bapak-bapak yang punya rekan bisnis emas gitu, pabrik emas gitu, akan terasa ini, ya akan terasa. Nah, bapak-bapak itu kok ada keterangan ya, waktunya akan habis dalam 1 menit ya. Siap izin Bapak.
Untuk sementara Zoom yang berbayar masih ada terkendala mungkin Bapak. Sementara kami yang Zoom biasa ini Bapak. Jadi nanti gimana? Buat lagi gitu ya? Di link Zoom yang sama mungkin. Oh begitu, baik. Jadi nanti kalau ini end, kita klik itu lagi gitu ya Pak ya? Ya mungkin Bapak. Baik, nggak apa-apa. Ini 1 menit lagi. Nggak apa-apa. Baik. Baik, begitu ya. Jadi di Kenjeran itu Pak, di Kenjeran itu kan ada pabrik emas besar gitu ya, pabrik emas yang sangat besar. Jadi mereka itu tidak mau menyimpan emasnya itu lama-lama. Nah, awalnya waktu saya ke sana itu ya, Bapak-bapak, mereka kerja itu 3 shift tanpa istirahat itu. Saya pikir itu demi untuk mengejar target produksi. Tapi ternyata tidak, bahwa bahan baku yang nilainya MM-an ini tidak boleh nganggur lama-lama. Harus segera diproses menjadi perhiasan sehingga bisa cepat dijual dan dikirim ke pemesannya. Karena kalau kita misalkan ya mendiamkan uang 10M sebulan saja, ya, berapa potensi bunga yang di holding cost itu komponen utama yang terpenting dalam inventory dalam 1 tahun gitu. Ternyata produk saya tidak sukses di pasar, maka ya sudah, saya tidak melanjutkan sewanya. Ya. Nah, sebagai cerita nih Bapak, seperti pupuk ya, pupuk yang Petrokimia Gresik itu, dia sudah produksi pupuk sekitar 30-an tahun, tetapi gudang di wilayah-wilayah itu hampir 100% itu sewa. Hampir 100% sewa itu. Gudang-gudang di kabupaten itu. Hanya sangat sedikit yang dimiliki oleh Petro. Karena fleksibilitas itu. Ketika ditanya, kenapa kok tidak bangun gudang sendiri? Alasannya satu. Kalau pemerintah berubah kebijakan bahwa bukan Petro yang ditugasi untuk memproduksi pupuk subsidi, maka dia akan sangat kesulitan mengelola gudang di seluruh Indonesia. Maka sewa saja. Yang kedua, cash flow perusahaan tidak mendukung itu. Cash flow ya Bapak ya, cash flow, aliran cash. Jadi kalau saya memutuskan misalkan membangun gudang di tahun ini, maka akan ada alokasi anggaran itu yang harus dialokasikan untuk membangun gudang itu. Padahal ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah memerlukan alokasi anggaran itu. Jadi kalau memutuskan bangun sekarang itu, maka ada kegiatan-kegiatan rutin yang lain yang harus di stop di tahun ini. Dan itu sulit dilakukan. Ya. Jadi kalau sewa itu kan hanya menyewa, tidak ada investasi. Investasi itu kan terkait dengan cash flow, yaitu diperlukan dana segar yang besar pada jangka waktu itu. Jadi meskipun punya, tetapi sudah ada alokasi untuk pos yang lain. Kecuali kalau pinjam. Gitu Pak Suun kira-kira ya. Semoga bisa menjawab sedikit banyak. Terima kasih. Pak, kalau masih ada pertanyaan yang lain. Minggu lalu saya mengundang narasumber dari, kalau Bapak pernah lihat lah mesti ya, yang truk tulisannya Myers gitu. Myers. Bacanya agak sulit. Myers. Mars, ya gitulah bacanya. Nah, mereka ini kan 4PL ya, koordinatornya dari 3PL. Saya undang, saya tanyain macam-macam. Untuk podcast Pak, podcast tentang pihak ketiga ini. Jadi layanannya apa saja, operasionalnya itu meliputi negara apa saja. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah satu fakta yang menarik ini.
dalam dunia 3PL, dalam dunia 4PL itu sangat wajar, sangat umum dia itu menangani produk-produk yang merupakan kompetitor langsung. Jadi misalkan contoh nih Pak, Adidas sama Nike itu dia yang nangani, padahal di pasar dia itu merupakan direct kompetitor. DHL misalkan menangani produknya P&G dan Unilever, padahal di pasar mereka itu adalah saingan langsung. Di pasar itu saingan berdarah-darah kalau teman saya bagian sales itu cerita. Tapi ternyata mereka itu ditangani oleh perusahaan 3PL yang sama. Jadi kinerja mereka, distribusinya itu ditentukan oleh perusahaan yang sama. Dan itu wajar katanya Bapak. Dan tadi seperti pertanyaan Pak Suun tadi kan saya menjelaskan tadi kan kalau produk saya gagal dalam tahun pertama maka sudahlah tidak saya perpanjang gitu. Tetapi kalau ternyata sukses diperpanjang sampai berapa? Nah, di dalam pengalaman si MERS ini relasi dengan perusahaan itu pernah terjadi sampai 20 tahun Pak. Dari awal sampai sekarang dia terus mengelola. Jadi ada cerita satu karyawan itu masuk sebagai entry level ya, bagian manajemen yang paling bawah gitu ya. Satunya di Mars, satunya di Nike. Masing-masing promosi. Sekarang keduanya itu hampir direktur. Yang semula sama-sama teman, satunya masuk Nike, satunya masuk Mars. Kecil naik, jadi awal satunya kecil, level bawah sampai atas dari 20 tahun ya. Jadi seakan-akan 3PL ini sudah menjadi bagian dari perusahaan itu, meskipun beda perusahaan. Baik, itu cerita. Ya, dijelaskan Pak. Pelan-pelan nih gimana? Tadi dijelaskan ada 27.000 unit, kemudian dengan kemampuan satu truk itu 850 ya. Sehingga kami bagi ketemu kurang lebih 31, sekian. Kami bulatkan ke atas 32 karena kami menganggap dari soal itu harus habis pada hari itu 27.000. Kemudian 15 kali 60 itu adalah 15 jam kali 60 menit. Dalam sehari diperlukan kurang lebih 900 menit. Dari 900 menit itu dibagi setiap satu sorti truk itu 280 ya. Jadi ketemu angka 3,2. Kurang lebihnya sekitar 3 truk. Nah, kebutuhan doknya dari 32 tadi yang 27.000 di 850 kami bagi 3, kurang lebih ada 11 kali jadi 11 10 gitu posisinya itu kayak berbaris 11 10 gitu truknya. Nah, sementara demikian ya analisa kami. Penjelasan dari Bapak dosen. Baik. Jadi kalau prakteknya tadi Bapak bilang itu 11, kemudian 11, kemudian 10. Berarti untuk apa ini? Kloter pertama gitu. Iya, jejer 3. Ini kloter pertama 3, berapa Pak? 8. William iki mungkin siji-siji. Apa tadi? Parkir siji-siji iku 280 menit ya. 280 menit. Ini Iya. berapa jam Pak? 280 menit. 11 truk apa? Satu slotnya 11 truk. Ya. Satu slot Dibagi 60 berapa jam ya? 11. 4
5 jam, hampir 5. 3 kali loading. 4,6. 4,6. Nah, berarti kan prakteknya begini Pak ya, 11 truk masuk, diisi, terus keluar berangkat. 11 truk lagi masuk, berangkat, ya. Terus 10 masuk, berangkat. Ya, ini totalnya 32. Nah, setiap kelompok ini kan waktu loadingnya itu butuh 280 menit, gitu. 280 menit. Dalam sehari ada 900 menit dalam sehari, ya. Dalam sehari ada 900 menit. Nah, ini kalau di total ini adalah 820 berapa ini? 840 menit. Ya, 840 menit. Gitu. Jadi jawabannya ini adalah benar ya, Pak 11. Nah, ayo Bapak-bapak ngaku, ada nggak yang menghasilkan 10 slot? Ya, kami 10 slot. Nah, gimana nih Bapak-bapak yang 10 slot? Bener mana nih, 10 atau 11? Kira-kira. 3 slot. Maksudnya 10 ini 10 dok ini. Jadi Ya, ada 10 dok. bukan 10 dok. 10 dok. Nah, ayo Bapak gimana didiskusikan? Ini yang bener 10 atau 11 ini? Untuk mohon maaf untuk jawabannya Kapten William ini 3 slot atau 11 slot Kapten William? Ini maksudnya ada 11 kan totalnya di atas 33 ya, karena hitungannya 32 bagi 3 ini 11, maksudnya 11 10 kami bagi truknya gitu, kayak ada barisan gitu, 11 truk yang kelompok ketiga itu 10 gitu. Jadi harus ada 11 slot truk. 11 apa tuh? Lajur lah, 11 tempat Ya, 11 lajur ya. lajur. Oh, dia karepnya 11 lajur, 11. Nah, 11 Bapak-bapak dulu. yang Bukan menghasilkan satu 10, lajur isi 11. tolong dibuktikan. Kalau Pak William tadi membuktikan bahwa 11 itu cukup dengan cara 11 kemudian 10. Karena kebutuhannya itu adalah dalam sehari kita harus memberangkatkan 32 Berarti truk slot terakhir itu cuma 2 truk dalam berarti, sehari. bukan 3 truk. Soalnya kan 11. Nah, satu. berarti yang jawabannya yang terakhir cuma 1. 2. Ayo Bapak, tolong dibuktikan. Apakah 10 lajur itu cukup bisa Ya bener mengeluarkan podo karo 32 truk dalam pemahamanmu sehari? berarti. Ada 11 slot, cuman slot yang terakhir cuma 2 truk. Iya kan? Formulanya. Satu lajur. Waduh. Bukan 3 slot diisi 11 truk 11, tapi ada 11 slot, yang satu slotnya diisi 3. Wow. Berarti kalau dijadikan 10 ke depannya berapa truk itu satu slot? Berapa loading? Kurang. Ya. Sejauh ini itu 32 kali. Ayo siapa tadi yang 10? Ya, Pak Suun 10 Bapak. ya. Gimana Jadi Pak? kami Kalau hitungnya 10? Gimana? awalnya sama ini dengan yang 27.000 unit dibagi 850, berarti butuhnya tetap 32 truk. Di mana untuk sehari itu memiliki waktu 900 jam. Untuk yang bentar. Hingga dalam 32 truk tersebut, satu truk tersebut itu memiliki waktu 280. Kok 3 slot
Aslinya 3 kali untuk loading. melaksanakan loading. 3 Jadi, kali, bukan 3 slot kan 3 kali 3 loading. dikalikan 32 Slot, slotnya kan parkir-parkirannya kan slotnya kan 60. iya doknya itu Jadi, bukan 3 slot tapi 3 8.960 menit 900 dibagi dari 220 kan 3,2 dibulatkan kami 3 bagikan 3 kali loading kebutuhan menit dalam satu hari, Iya, yaitu kira-kira 900 menit, kira-kira ngono sehingga dihasilkan William kan 900 bagi 9.995, 220 sama dengan 3,2 dibulatkan 3 toh di mana Berarti itu kan kami 3 buat kali di atas loading. menjadi 10 Bukan line 3 atau slot. 10 drop menitnya. Baik, Bapak-bapak, gini. Ini saya tunjukkan kalau 10 ya, Bapak-bapak, kalau 10 ya. Kalau baris 10 gini. Barisan ada 10 ya. Kita totalnya itu ada 32 truk. Maka barisan pertama 10. Ini memerlukan waktu 280 menit. Terus 10 yang kedua itu juga 280. bisa kan 10 yang ketiga itu juga 280. Ya. oh iki Ini totalnya tadi ini adalah bisa diganti maksudnya kan bisa 840 diganti 840 menit totalnya. Totalnya sudah Mungkin diizinkan 840 menit. karo Padahal kita hanya punya waktu 900 menit dalam sehari. Kita baru mengeluarkan 30 truk. Kurang 2 truk. 2 truk itu harusnya masuk ke kelompok yang slot ketiga. ke-11 Tetapi kita hanya punya sisa waktu 60 menit. Kita Nah, punya betul. sisa waktu 60 menit. Ya. Sehingga waktunya tidak cukup. senyoret dosennya Waktunya tidak cukup. diizinkan Kurang mungkin kalau re 220 menit. ono kan nih kono di pengaturane anu Hampir 4 jam. Jadi kalau kita mau membangun Biasanya 10 area parkir dan target itu tercapai, maka jam kerjanya Biasanya harus gini, ono. diperpanjang. apa slide Diperpanjang Iki lho, sebanyak you are William Script. 220 menit. iya Gitu ya. Ya Bapak-bapak ya, kalau 10 ini tidak cukup, Pak, tidak cukup. Jadi 10 butuh waktu segini, 10 butuh waktu segini, 10 butuh waktu segini. Ada 2 truk yang belum berangkat. Dan itu juga butuh waktu ono reaksi nih 220 menit. yang guyu Jadi yang benar 11 Bapak-bapak ya. enggak tapi iki you are Ini salah satu Williamson Script kerja gudang Pak. Pak, ini kecepatan mengeluarkan barang. Throughput rate ya, throughput rate. Kecepatan mengeluarkan barang. Ada juga yang disebut sebagai unloading rate, itu kecepatan membongkar barang. Jadi memang ada gudang itu yang lama gitu. Kalau kita melakukan pengiriman gitu, truk sudah sampai tapi bongkarnya lama sekali. Jadi tidak efisien di mana-mana. Nah, ini adalah salah satu kriteria yang penting dalam gudang, adalah kecepatan mengeluarkan barang. Nah, kalau kita punya target tertentu, itu harus didukung oleh kemampuan untuk loading dari truk itu. Nah, sebenarnya kalau dalam ujian nanti soal ini bisa di macam-macam Pak kasusnya. Kalau gudang itu investasi alat baru sehingga proses loading itu menjadi cepat, ya. Terus misalkan gudang itu bekerja sama dengan transporter yang baru. Truk yang semula hanya bisa diisi dari belakang, sekarang juga bisa diisi dari samping. Sehingga yang semula 280 menjadi tinggal 100 menit. Maka kebutuhan slotnya tinggal berapa? Macam-macam lah soal keterkaitan efisiensi dari berbagai bidang ya. Baik, begitu Bapak ya, tinggal 3 menit dan kebetulan waktu kita juga sudah habis ya. Jadi hari ini kita membahas
fungsi gudang, mulai dari motivasi. Jadi macam-macam Pak gunaan gudang itu. Motivasi, kemudian kepemilikan, sewa atau membangun, kemudian lokasi, kemudian menentukan luas parkiran ya. Nah, bahasan berikutnya itu akan membahas terkait dengan bagaimana menata di internal gudangnya. Space yang diperlukan berapa, kedekatan antar produk dan seterusnya. Ya. Baik, Bapak-bapak, kita bisa cukupkan kuliah kita siang ini. Semoga bermanfaat. Kalau tidak di kedinasan juga mungkin di bisnis Bapak sehari-hari kalau punya bisnis. Ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Biaya untuk menyimpan Bapak ya, banyak yang sangat salah paham. Biaya menyimpan di gudang, ya sewa gudang, sewa alat itu minor, minor ya, minor. Saya ulangi, minor itu. Ini banyak orang itu salah memahami bahwa ketika bicara biaya simpan inventory itu banyak dipahami bahwa ya biaya untuk nyewa gudang, untuk gaji pegawai dan seterusnya. Iya itu benar, tapi itu biaya minor, bukan biaya yang mendominasi. Biaya yang mendominasi itu justru bukan itu semua. Biaya yang mendominasi itu disebut sebagai cost of capital, capital cost. Yang intinya adalah uang kita dalam bentuk inventory dan tidak bisa kita gunakan untuk berbisnis. Saya nih misalkan ya, di kasus pabrik emas itu 1 kilo emas itu sekitar 500 juta, berarti kan 1 kilo emas itu 500 juta. Kalau 10 kilo berarti 5M. 10 kilo itu 5M ya. 10 kilo itu 5M. Nah, kalau saya gunakan uang 5M itu dalam bentuk bahan baku emas dan saya simpan di gudang dan barang itu tidak segera saya proses, tidak saya apa-apakan, maka saya akan membayar bunga dari 5M tanpa menghasilkan apa-apa. Kalau bisnis itu kan biasanya uang dari pinjam dari bank ya. Kalau setahun itu 14%, maka sebulan sekitar 1% lah. 1%. 1% dari 5M. 1% dari 5M. Itu sekitar berapa itu? 50 juta. 50 juta Bapak. Jadi 50, jadi mendiamkan inventory sebesar 5M di gudang tidak segera diproses itu berbiaya 50 juta per bulan. Itu disebut sebagai capital cost. Jadi dalam inventory itu yang penting itu bukan sewa gudang, itu minor itu. Cost itu. Security minor, asuransi minor itu kecil. Yang besar itu adalah disebut sebagai capital cost. Dan itu orang awam tidak paham. Apalagi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah biaya simpan. Sudah langsung dibayangkan itu biaya untuk menyimpan. Oh, perlu nyewa gudang. Oh, perlu pendingin. Oh, perlu listrik. Batas itu yang dipahami. Tetapi sebenarnya yang penting lagi sekali lagi adalah cost of capital. Nah, kenapa saya kok membahas itu? Karena di sini Bapak-bapak bahwa ketika kita mengadakan barang, kemudian supplier itu menawarkan diskon. Ya misalnya, saya mau beli 3 kilo aja emasnya. Apa enggak sekalian 5 kilo Pak? Ya, mau beli 3 kilo, ditawari 5 kilo. Padahal 2 kilonya itu untuk bulan depan. Berapa diskonnya? Saya diskon ini deh 10 juta.
diskonnya 10 juta. Oh, kayaknya menarik. Nah, ternyata setelah dihitung seperti itu, Pak. Kalau saya semula itu mau beli 3 kilo menjadi 5 kilo, mengejar diskon 10 juta, maka akan menderita karena harus menanggung holding cost. Saya harus membayar bunga untuk barang modal yang nganggur, tidak saya segera proses. Itu dampaknya jauh lebih besar daripada potongan harganya. Gitu ya, Bapak. Ini. Baik. Terus yang berikutnya, motivasi yang berikutnya adalah bahwa seringkali gudang itu dibutuhkan untuk proses produksi. Kalau kita produksi tempe, itu ada proses ragi itu harus dibiarkan, didiamkan dulu sehari, besok jadi. Keju juga begitu. Minuman anggur juga begitu. Jadi ada proses yang didiamkan saja, nanti jadi sendiri. Dan itu juga butuh gudang. Kemudian yang berikutnya adalah menurunkan biaya produksi. Bapak-bapak pasti sangat akrab kan ya dengan Kongguan ya. Kongguan itu sangat akrab dengan Kongguan tuh. Kalau Lebaran. Menjelang Lebaran rame itu di Indomaret, Alfamart penuh dengan Kongguan. Habis Lebaran hilang. Mau beli itu ada di toko. Sekarang coba Bapak-bapak bayangkan bagaimana misal nih permintaan ketika Lebaran 1000. Lebaran bulan Juni misalkan. Kapan produksinya? Apakah Mei memproduksi 1000? Mei produksi 1000, maka mesin tenaga kerja itu dalam Mei harus mampu menghasilkan 1000. Bulan-bulan yang lain itu nganggur, mesin itu idle, karyawan dipecati, dirumahkan, diliburkan, atau setiap bulan memproduksi 100 dicicil sejak Januari atau di bulan yang lain, hasilnya ditabung di gudang, dikeluarkan nanti menjelang Lebaran. Yang terjadi adalah pendekatan yang kedua. Kapasitas cukup 100 saja kapasitasnya, tetapi produksinya rutin setiap hari sepanjang tahun, sehingga per bulan menghasilkan 100. Kemudian nanti dikeluarkan serentak ketika menjelang Lebaran. Syaratnya apa? Perlu gudang untuk bisa menyimpan kelebihan produksi. Ya. Nah, kalau tidak ada gudang, maka proses produksinya akan sangat mahal, Bapak-bapak. Kita harus menyediakan kapasitas yang bisa memproduksi 1000 dalam sebulan. Di luar itu nganggur. Kalau seperti itu bisa, kalau nggak mau pakai gudang. Produksi langsung banyak 1000, keluarkan ke pasar. Tapi ini akan mahal, dan ini bisa dihindari dengan gudang, dan produksinya adalah pada level yang sama, 100. Nah, Bapak-bapak, bisa terjadi fenomena seperti yang dialami oleh PLN ya, Bapak ya. Silakanlah, banyak sekali artikel tulisan yang menulis tentang itu. Suhunya selalu beban puncak. Jadi jam 5 sampai dengan jam 10 malam itu beban puncak. Tinggi sekali. Di luar jam itu nganggur itu listrik. Sedikit sekali pemakaian. Tetapi maut yang kapasitasnya itu bisa memenuhi beban puncak itu. Di luar jam itu sangat sedikit utilisasinya.
ujung-ujungnya kan mahal tarifnya, nggak bisa dihindari kan. Ya sama dengan inilah intinya. Karena memang listrik kan sulit disimpan ya Bapak-bapak, beda dengan barang seperti roti begini. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak, mungkin ada yang mau didiskusikan gitu terkait dengan motivasi kita punya gudang. Gudang itu kan anu ya Bapak ya, konsen tidak menghasilkan tetapi repoti gitu ya. Nah, kenapa sih perusahaan itu kok mau direpoti, mau-maunya mendirikan gudang gitu. Nah, beberapa yang kita bahas itu adalah sesuatu yang ingin diperoleh dengan adanya gudang. Satu, menghemat biaya transportasi. Kedua, keterpaksaan. Karena pasokan dan permintaan itu tidak selaras. Maka terpaksa ada gudang itu. Tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, gudang seringkali menjadi proses produksi. Yang keempat adalah adanya tawaran diskon. Meskipun diskon ini juga perlu dihitung bahwa diskon itu tidak selalu menarik karena ada konsekuensi lain di sana. Building cost-nya akan tinggi kenaikan dengan kenyamanan berproduksi, efisiensi di produksi. Daripada berproduksi dalam jumlah yang naik turun, pabrik-pabrik itu bisa berproduksi pada jumlah yang tetap. Kelebihannya kita simpan di gudang. Kalau permintaan lagi kecil, ketika permintaan lagi besar, tetap berproduksi seperti biasa. Kurangnya kita ambil tabungan kita dari gudang. Produksi tetap pada level yang sama. Permintaan itu naik turun. Kalau ada pertanyaan atau cerita atau sharing, silahkan Bapak terkait dengan reason atau motivasi perusahaan itu memiliki gudang. Izin bertanya. Silakan Bapak Syukur. Perihal gudang izin Pak. Ini kan di kota-kota besar untuk pergudangan sendiri kan biasanya terkumpul jadi satu di suatu kompleks. Apakah itu bisa mempengaruhi strategi perusahaan dalam memilih gudang, mengingat dengan adanya pengumpulan gudang-gudang tersebut menjadi tidak efisien bila customer atau target pengirimannya jauh dari untuk suatu perusahaan. Apakah apa yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melaksanakan menyewa gudang atau membuat gudang sendiri? Baik. Yang pertama ya, Bapak, yang pertama. Kenapa kok gudang itu ngumpul gitu ya. Kadang ada kawasan pergudangan memang. Satu karena ini sih Pak, satu kadang pemerintah daerah, pemerintah di tempat itu kadang menyediakan satu kawasan tertentu gitu ya. Karena gudang itu kan juga punya izin. Gitu ya. Kadang ya pemerintah membatasi, oh di sini kawasan industri, sana perumahan, sini pertanian, sini pertokoan, sana kawasan pergudangan dan industri gitu ya. Nah, lalu dampaknya apa kepada perusahaan dan distribusinya gitu. Nah, tentu sebenarnya setelah ini kita akan bahas lokasi, tapi gak apa-apa lah. Tentu dampaknya apa? Sebenarnya kalau gudang itu lebih dekat ke konsumen tujuan, tentu dia akan lebih efisien. Ya, misalkan Jakarta Utara nanti unloadingnya itu dilakukan di Gresik. Surabaya Utara itu gudangnya di Gresik. Nggak boleh masuk kota ya. Kalau Surabaya Selatan, Rumput dan sekitarnya itu gudangnya ada di Waru atau Krian, ya. Nah, lalu gimana misalkan kalau pemerintah itu hanya menyediakan di satu lokasi? Tentu jawabannya adalah itu bisa menyebabkan memang ketidakefisienan dalam distribusi. Tetapi pemerintah itu dalam beberapa diskusi itu juga sulit mengakomodasi itu.
karena dia harus mengatur kawasan-kawasan itu, termasuk jalan-jalan yang akhirnya disediakan. Misalkan truk lewat itu dihindari untuk bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas masyarakat, anak sekolah, orang berangkat kerja, gitu kan? Karena apa? Lokasi gudang itu mau tidak mau akan men-trigger jalur truk, men-trigger aliran truk ke situ, lokasi gudang. Padahal kita tahu bahwa aktivitas masyarakat itu menjadi tidak nyaman ketika bersinggungan dengan truk-truk besar. Ya, jadi kalau ditanya, kalau gudang itu terpusat gimana Pak dampaknya? Tentu itu menjadi kurang efisien Pak, karena tidak fleksibel ya, tidak fleksibel. Tetapi ya pemerintah dihadapkan pilihan itu sih Pak, agak sulit kadang menyenangkan semua pihak itu. Nanti pabrik perusahaan-perusahaan itu senang, tapi masyarakatnya menjadi protes dan macam-macam. Baik, setelah ini nanti kita bahas Pak lokasi itu. Kemudian yang kedua itu nyewa atau beli. Lalu apa kelebihannya? Baik. Sebelum ke sana Pak, sebelum menjawab pertanyaan yang bagus ini, saya mengawalinya dengan review ini Pak. Di dalam logistik dan di dalam pengelolaan barang, ada yang disebut sebagai pihak ketiga, third party logistik. Ada pihak keempat, ada pihak kelima, bahkan sekarang sampai ke pihak keenam. Nggak terbatas ya. Baik. Orang ketiga itu kan konotasinya jelek Pak ya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa itu rumah tangganya berantakan? Oh, ada orang ketiga. Kenapa itu kok campur tangan ini itu? Oh, orang ketiga dan seterusnya. Orang ketiga ini interpretasinya kurang baik. Tetapi dalam logistik sekarang trennya itu justru logistik ketiga itu menjadi tren dan arahnya ke depan semakin. Sebelum menjelaskan itu, saya akan jelaskan dulu Pak. Kalau pihak ketiga, lalu pihak pertamanya itu siapa? Bapak kan sering nih dengar third party logistik atau 3PL lah. Lalu siapa ini? Dan seterusnya ya. Jadi pihak pertama itu adalah perusahaan yang punya barang. Perusahaan yang punya barang. Pihak kedua itu adalah pihak yang membantu pihak pertama untuk mendistribusikan barang. Misal, penyedia jasa truk itu pihak kedua. Saya mengirim barang dari Surabaya ke Jakarta. Saya nggak punya truk, pengen ngirim. Maka itu disebut sebagai pihak kedua. Ya, pihak kedua. Lalu pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu adalah koordinatornya pihak kedua. Kenapa kok butuh koordinator? Karena pihak pertama ketika minta tolong pihak kedua, seringkali pihak kedua itu memiliki kompetensi yang terbatas. Misal, dia hanya menyediakan truk. Sampai pelabuhan, dia tidak mengerti prosedur bea cukai dan macam-macam untuk ekspor. Maka di sini ada pihak lain yang bantu itu. Satunya hanya bisa tracking, satunya bisa mengurus administrasi dan macam-macam. Nah, ini dikoordinir oleh pihak ketiga. Yes, pokoknya tahu beres nanti barangnya bisa diekspor. Itu pihak ketiga.
Lalu siapa pihak keempat? Pihak keempat adalah koordinatornya pihak ketiga. Ada 3PL itu spesifik ke negara tertentu. Terus misalkan nih bapak-bapak akan jualan di kawasan Asia Tenggara. Ada yang spesialis Indonesia, ada Malaysia, Singapura, macam-macam itu. Nah, butuh koordinator untuk mengkoordinasikan kinerja mereka mendistribusi produk yang sama. Nah, dialah itu 4PL, pihak kelima, itu adalah koordinatornya pihak keempat, dan seterusnya. Tadi level negara, level kawasan, level benua, level dunia, gitu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Sekarang dalam mendistribusikan itu pilihannya banyak. Ya, kita bisa sewa, minta tolong pihak ketiga, atau bangun sendiri, melakukan semuanya sendiri. Kalau kita sewa, itu kelebihannya adalah fleksibel, Bapak-bapak. Fleksibel. Nah, sebelum ke lokasi warehouse, Bapak-bapak, tolong perhatikan ini, Pak. Kira-kira tentang apa ini, Pak? Kira-kira. Ini terkait lokasi pabrik ini, Pak. Sebelum ke warehouse, kita perhatikan lokasi pabrik dulu. Kira-kira tentang apa gambar ini? Ini nih Pak, intuisi yang sangat penting ini. Jadi kalau hitung-hitungan lupa gitu, ini penting ini untuk memahami fenomena lokasi pabrik ini. Mungkin Bapak dosen izin mencoba menjawab. Silakan Pak William. Nah, sepertinya ini terkait tentang ini mungkin lokasi material yang berhubungan dengan cost nanti. Gitu. Jadi ada raw material di situ, nanti lokasi serta perusahaan itu. Mungkin. Ya, Pak William. Pabrik semen itu selalu dekat Gunung Kapur ya, bener ya Pak William ya? Siap, betul ya. Pak Kami sendiri dari Tuban itu banyak pabrik semen di Tuban ini. Tuban, di Rembang tahu Pak, ada pabrik di Rembang. Siap, mohon maaf ya kalau Rembang kami kurang tahu ya. Oh ya, di Rembang itu loh Pak, di terusan Gunung Kendeng itu di Rembang di tengah hutan itu ada pabrik Gresik yang ada di Rembang. Satunya pabrik Gresik yang ada di Tuban ya Pak ya. Nah, di Sulawesi di Pangkep itu juga ada semen Tonasa, itu juga di lokasinya di Gunung Kapur. Nah, itu kira-kira begini Bapak-bapak. Kalau hitung-hitungannya boleh lupa, tapi prinsip ini jangan lupa Bapak-bapak ya. Nah, yang pertama, bagian pertama ini weight losing atau kehilangan berat. Jadi intinya gini. Dari bahan baku semen itu kan besar. Kemudian setelah diproses jadi kecil. Jadi ada batu kapur, tanah liat, gipsum, pasir besi, macam-macam itu banyak. Setelah diproses, di crusher, di macam-macam itu jadi kecil. Kerapnya banyak. Untuk pabrik-pabrik seperti itu, maka lokasinya disarankan mendekati sumber bahan baku. Ya, mendekati sumber bahan baku. Dari bahan baku yang banyak, volumenya besar, beratnya besar, setelah diproses jadi kecil. Maka lokasi pabrik itu pasti mendekati lokasi bahan baku. Nah, sebaliknya, Bapak, sebaliknya. Makanan ringan seperti taro, ciki, macam-macam itu, les, yaitu bahan bakunya sedikit, setelah diproses mengembang jadi besar. Maka lokasinya itu mendekati lokasi konsumen.
Jadi kalau di kawasan industri rumput itu banyak itu Pak produksi makanan ringan. Ya. Tetapi pabrik-pabrik seperti semen, pupuk, ya, itu mendekati lokasi sumber bahan baku. Kenapa Petro kok di Gresik? Dia mendekati pelabuhan, Pak. Karena banyak bahannya itu dari impor ya, banyak dari Timur Tengah, gitu ya. Sumber bahan bakunya di pelabuhan. Tuh. Ya. Nah, yang agak aneh itu PT Inka Pak, tapi PT Inka itu kan memang sekarang sudah mau pindah ya. Bahan bakunya berat, besi, tapi lokasinya di Madiun. Sehingga biaya untuk membawa bahan baku itu mahal sekali. Diturunkan di pelabuhan di Perak, dinaikkan ke truk, bawa ke Madiun. Setelah jadi, dikirim lagi ke Perak. Saya tahu salah satu produknya itu kereta yang untuk Bangladesh itu. Biaya membawa dari Madiun ke Surabaya, satu gerbong 150 juta. Satu gerbong, Pak. Dari Madiun ke Surabaya, mau dikirim ke Bangladesh. Kenapa tidak bisa dilewatkan ke rel? Ternyata ukurannya beda, relnya Bangladesh dengan rel kita, sehingga perlu truk khusus. Ya, kalau seandainya dia itu lokasinya ada di tepian pelabuhan, maka kos untuk membawa bahan baku yang mahal tadi, kos untuk membawa produk jadi yang mahal juga tadi tidak perlu ada. Baik, itu terkait lokasi, Bapak ya, terkait lokasi. Nah, terkait lokasi. Nah, sekarang kalau gudang itu kalau dari segi lokasi itu sangat dikenal metode COG, Bapak, Center of Gravity. Ya, COG. Nah, ini agak hitung-hitungan ya, hobinya Bapak ini, hitung-hitungan. Nah, sebelum hitung-hitungan, saya akan mengilustrasikan dulu masalah ini secara clear dulu. Yang lingkaran itu sumber barang, yang kotak itu pemakai barang, yang segitiga itu adalah gudang. Itu adalah gudang. Nah, Bapak-bapak perhatikan. Saya akan membangun satu gudang. Proses bisnisnya itu seperti ini nanti. Anggaplah gudang ini gudang obat-obatan, kotak itu adalah rumah sakit, lingkaran itu pabrik obat. Ya, lingkaran itu pabrik obat. Ini pabrik A menghasilkan obat A, pabrik B menghasilkan obat B, pabrik C menghasilkan obat C, ini pabrik D menghasilkan obat D. Rumah sakit ini memerlukan obat A dan C. Rumah sakit satunya itu memerlukan obat A, B, dan D. Sebelum dikirim ke rumah sakit, saya perlu gudang untuk nge-mix atau mengoplos atau menggabungkan sesuai kebutuhan rumah sakit. Jadi A itu perlu kirim ke gudang, B, C perlu kirim ke gudang, supaya saya bisa mengirim ke rumah sakit A dan C. Ini juga sama ini, B juga perlu ke gudang, supaya saya bisa mengirim ke rumah sakit itu dalam bentuk A, B, dan D. Sekarang pertanyaannya adalah di mana lokasi gudang itu? Karena kalau kita bangun dekat ke C, nanti biaya untuk ngirim A-nya mahal. Dekat ke B,
ke tempat yang lainnya mahal, ke rumah sakit juga bisa mahal. Lalu gimana lokasi ini sebaiknya dibangun? Nah, kasus lain nih, Pak, kasus lain. Di sini kapal, di sana kapal, di sana kapal, ini kapal. Di tengah-tengah laut itu mau dibangun kapal yang mungkin berhenti atau fasilitas itu permanen gitu, tempat pengisian BBM. Di mana lokasinya? Dia dipasok dari kilang Pertamina, bisa mana Balongan, bisa yang Indramayu, bisa yang mana gitu. Jadi semua itu pergi ke sini. Di sini ini bisa area patroli atau kawasan atau pangkalan. Nah, di mana letaknya ini? Sehingga ngirim sama mendistribusikannya atau kapal itu mendatangi lokasi untuk pengisian belum menata gudang di dalam dan macam-macam. Parkirannya dulu ini kita pikirin. Silahkan Bapak-Bapak coba dihitung, nanti bagi yang sudah mohon berkenan untuk di share dengan teman-teman yang lain. Sopo kon ngitung kian? Hah? Hitungannya piye iki? Hah? Rumusnya piye kan? Hah? Turunan biasa? Sebuah warehouse untuk menyimpan stoknya